Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu صدق وعبده ونصر عبده وعزى جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر فلله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, dan seluruh jamaah masjid Baitur Rahman sebantengan, wa insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, Islam, atas karunia-Nya juga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Baitur Rahman sekalian. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam dan iman. Para jamaah Salat Idul Fitri rahimakumullah, izinkanlah saya selaku pengurus Yayasan Baitur Rahman dan seluruh jamaah Baitur Rahman untuk melaporkan sedikit program Ramadan yang telah kita laksanakan dan sampai saat ini kami insyaallah kita melaksanakan Salat Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Adapun program Ramadan yang telah kita laksanakan yaitu pertama adalah sholat tarawih berjamaah dan rutin selain sholat wajib 5 waktu yang kita laksanakan setiap hari. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Di tengah-tengah sholat tarawih dan witir dilakukan hukum oleh para ustadz baik dari lingkungan sebantengan maupun luar sebantengan. Kemudian yang kedua adalah tadarus dan semaan Al-Quran. Syukur alhamdulillah selama 1 bulan Ramadan ini sudah menghatamkan 25 kali Al-Quran, di mana para santriwati 23 kali khatam dan para santriwan atau jamaah bapak-bapak itu 3 kali khatam. Bapak Ibu jamaah Fitri rahimakumullah. Kemudian kita juga menyelenggarakan pesantren Ramadan untuk para anak didik di TPI selama 1 bulan. Kemudian pengajian dan kajian Al-Quran yang diselenggarakan pada ba'da subuh maupun menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah para ustadz juga dari dalam sebantengan atau lingkungan taklim masjid Baitur Rahman dan dari luar sebantengan atau ustadz dari luar. Dan alhamdulillah kami bisa menyediakan berbuka bersama masjid Baitur Rahman tersedia 50-70 paket untuk setiap harinya. Dan sudah berjalan dengan baik dan diikuti oleh seluruh jamaah Masjid Baitur Rahman. Kemudian program berikutnya adalah dalam bulan Ramadan dilakukan pemberian santunan kepada yatim piatu, kaum duafa,
serta kemudian terkasih kepada fisabilillah dan para ustadz dan ustadzah di lingkungan Masjid Baitur Rahman sekalian. Kemudian yang baru saja kita laksanakan adalah penerimaan dan pembagian zakat fitrah, zakat mal dan fidyah yang dipercayakan kepada panitia di lingkungan Masjid Baitur Rahman sekalian. Adapun jumlah pembayar zakat fitrah kami laporkan di sini ada 980 jiwa yang kurang lebih dalam bentuk beras sekitar 2 ton 680,7 kg. Zakat mal sebanyak 27.250.000 rupiah, fidyah 8.070.000 rupiah, infak dan sedekah 3.900.000 rupiah. Sehingga jumlah total dalam bentuk beras adalah 2 ton 700,7 kg beras dan jumlah uang totalnya adalah 39.220.000 rupiah. Semua ini sudah kita bagikan kepada yang berhak dalam mustahik, baik di lingkungan dan sekitar sekalian dalam wilayah Kecamatan Ungaran Barat, Ungaran Timur dan Kecamatan Legas, baik bersifat pribadi mustahik maupun ke panti-panti dan pondok pesantren. Bapak Ibu jamaah Fitri rahimahumullah, dalam kesempatan ini kami selaku pengurus yayasan mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan seluruh pengurus, khususnya kepada bidang ketakmiran yang telah membantu semua persiapan dan pelaksanaan program Ramadan sampai detik ini akan diselenggarakan sholat Idul Fitri pada tahun 1447. Kemudian kami dari yayasan apabila dalam penyelenggaraan program Ramadan ada kekurangan dan kekhilafan, kami semua pengurus mohon dibukakan pintu maaf dan sebesar-besarnya. Saya kira dari kami selaku pengurus yayasan Baitur Rahman sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسول العظيم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun sadaqallahu alazim. Sidang salat berjamaah Idul Fitri yang senantiasa, yang terus menerus, yang tanpa berhenti, tanpa jeda diperhatikan oleh Allah dengan perhatian penuh kasih sayang, penuh rahman dan rahim Allah. Allah telah berjanji pada diri Allah sendiri dalam Al-Quran, kataba ala nafsi rahmah. Gusti Allah telah mewajibkan pada diri Allah sendiri untuk senantiasa memberikan kasih sayang pada seluruh hamba-Nya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah rahimakumullah, marilah kita senantiasa terus tanpa berhenti bersadaran sebagai kaulanipun Gusti Allah, sebagai hamba Allah
yang rumusan antar hamba dengan Al-Khaliq, dengan Allah SWT tidak ada kecuali sami'na wa ata'na. Aku dengarkan ya Allah firman-firman-Mu, dan aku taati apa yang menjadi tuntunan hidup yang Kau berikan pada kami, kepada kita semua. Sidang yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini umat muslim yang beriman, yang taat merasa dibahagiakan oleh Allah, dimuliakan Allah. Karena apa? Karena kita diberi kekuatan untuk menjalani hidup, diberi kekuatan untuk belajar hidup, mengendalikan hidup, hidup sesuai dengan tuntunan Allah, hidup penuh dengan sabaran, keikhlasan, ketawakan kepada Allah yang dikemas dalam ibadah puasa. Siapapun kita, sekuat apapun kita adalah hamba Allah. Kita bisa menggerakkan tangan kita, menggerakkan kaki kita kemana kita mau pergi, tapi kita tidak bisa menggerakkan denyut nadi kita, jantung kita. Yang menggerakkan tangan adalah kita sendiri. Allah memberikan kemampuan kita menggerakkan tangan, kaki kita, tapi kita tidak mampu menggerakkan denyut nadi kita. Oleh karena itu pesan khatib dalam setiap Jumat 52 kali dalam satu tahun, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Wala tamutunna. Jangan sampai malaikat maut menjemput, menghentikan denyut nadi kita, menghentikan nafas kita, sementara kita belum siap dengan bekal takwa. Dan pada bulan Ramadan yang kita lakoni, takwa itu tidak hanya diajarkan, diserukan lewat khatib di mimbar dengan verbal, dengan lisan yang mungkin nyun sewu zamannya ada yang ngantuk nggak enak. Tetapi bulan puasa ini takwa tidak lewat mulut, tidak lewat tausiah, lewat perbuatan, lewat puasa, lapar dan dahaga. Lapar dahaga itulah perilaku praktek real agar kita mampu menjaga apa yang masuk dalam mulut kita, agar juga kita mampu mengatur apa yang keluar dari mulut kita. Rasulullah mengatakan, kam min shaimin khalbuhu min siyamil ju'i wal atas. Kam min shaimin, banyak sekali, betapa banyak orang yang puasanya ju' wal atas, hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Yang puasa apa yang masuk saja, tidak berpuasa apa yang keluar dari mulut kita. Maka puasa tidak sekedar lapar dahaga, tapi menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Lebih dari itu, menjaga apa yang dalam hati kita. Tazkiyatun nafs, membersihkan, mensucikan hati kita. Karena on-nya kehidupan. Kalau secara fisik ya jantung kita, jantung mandek ya mati. Tetapi on-nya kehidupan, ngelakoni urip, itu hati kita. Ya dan tidaknya melakukan sesuatu dari hati kita, dari kesadaran kita. Bulan puasa membangun takwa sing didandani sendiri atine. Lewat lapar dada, lewat ucapan kata-kata yang baik, dan hatinya bersih. Kalau hatinya sudah bersih, apapun yang keluar dari mulut, dari lisan, dari perbuatan kita yang menjadi baik. Dan itulah substansi dari puasa itu sendiri. Dan basisnya apa? Adalah kesabaran dan ketulusan ngelakoni urip. Urip kudu tulus, ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budu lahu lisin lahuddin. Gusti Allah orang maringi perintah yang nikah-nikah macam-macam. Illa liya'budullaha, ben kakoni sebagai kaulane Gusti Allah. Lakoni urip, menjalani kehidupan ibadah Gusti Allah mukhlisina, dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Dan tentunya wasta'inu bis sabri wa shalat. Ojo lali
Sabar dan ikhlas itu inti dari puasa, dan itu inti daripada takwa. Agar dengan takwa kita itu selalu senantiasa nandur kebencian. Karena orang pinggo apa ibadah itu nandur kebencian. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya nandur kebencian. Ibadah kepada Allah, ibadah sosial, menanam kebaikan terus-menerus. Dan ujungnya adalah Darussalam, akan mendapatkan tempat yang membahagiakan, menyelamatkan, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan itu adalah diberikan pada manittaba'al huda, orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan hidup bertakwa. Oleh karena itu kita cermati sebetulnya apa yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa diparingi Gusti Allah. Allah itu memberikan kebaikan kepada orang yang bertakwa. Dan ketika ditanyakan kepada orang yang bertakwa, wa qila lidzina taqaw madza anzala rabbukum, Gusti Allah ki maringi apa kepada orang bertakwa, orang sukses hidup dengan takwa, orang yang puasanya mengantarkan ke takwa. Khaira, menjadikan kebaikan. Kalau Allah memberikan kebaikan kepada kita, apa yang kita lakukan? Ya kebaikan. Dan itulah sebetulnya inti dari Islam. Agama Islam itu agama penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Agama Islam adalah Islam yang menyelamatkan, mensejahterakan, merukunkan. Itulah Islam. Aslama yuslimu. Artinya orang berserah diri kepada Allah, berserah diri kepada kebenaran, kepada kebaikan. Oleh karena itu, apa yang dibawa oleh Islam? Apa yang kita peroleh sebagai seorang Muslim? Di sini ada 6 bisa dibaca yang sudah dibagikan, yaitu pertama cahaya nur. Orang Islam itu orang yang dicahayainya, yang tidak hidup dalam kegelapan, tidak nunuk-nunuk, tidak hidup dalam kegelapan, tidak. Kita matur kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuklah ke jalan kebenaran, jalan yang terang, ihdinas siratal mustaqim. Jalannya orang yang beri kesempatan untuk menikmati kehidupan ini, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, mencari jalan sendiri, mentahu itu baik tapi dilanggar. Waladhdallin, bukan orang yang hidup dalam kegelapan. Jadi yukhrijun nasa minadh dhuluma ila nur. Islam mengantarkan manusia minadh dhulumat, dari kegelapan terang. Bukan semata-mata gelap matanya, tapi gelap pikiran dan hatinya. Hatinya dalam keadaan terang benderang, tahu peta kehidupan, peta tahu jalan itu. Yang kedua adalah bahwa Islam itu sebagai pengingat zikir. Orang Islam orang yang sadar bahwa kita adalah hamba Allah. Selalu ingat perjalanan hidup kita, tahu akan peta kehidupan, karena Islam itu peta di mana posisi kita, kemana kita akan berjalan. Islam adalah peta kehidupan. Mengingatkan kita peta kehidupan kita adalah zikir. Ingat saja, orang para mengindunya nyodok, tapi juga hidup di akhirat nanti. Dan yang ketiga, Islam itu adalah pembersih. Orang Islam orang yang selalu bersih, tidak hanya badannya. Secara lahiriah dalam fikih diajarkan tentang mandi, tentang wudu, atau bersuci, tohar. Tetapi itu simbolis, itu yes, itu betul, memang harus. Tapi yang lebih penting lagi adalah bersih pikirannya dan hatinya. Orang kalau pikirannya resik, hatinya resik, hidupnya menjadi sehat. Itu WHO World Health Organization mengatakan sehat itu orang mengawal itu. Ya pikirannya, hatinya. Nah, Islam adalah pembersih jiwa dan raga. Berikutnya Islam adalah sebagai peneduh. Islam itu kesejukan. Orang yang sejuk, orang tidak mudah marah, mengajar kita sabar dan ikhlas. Bukan yang kering, tanah yang kering, semua tanaman mati. Kalau hatinya kering, tidak akan ada tanaman kebaikan. Enek omong nesu,
bersulok, keluh kesah, marah-marah, destruktif. Ranting daun yang kering mudah terbakar. Demikian pula hati yang kering, mudah marah, mudah ngersul, mudah destruktif banget. Wala tufsidu fil ard, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Islamlah peneduh pasrahnya Gusti Allah, hati ini menjadi teduh. Orang yang sudah mengenal bismillah dengan asma Allah, dia akan teduh hatinya, hati ini semeleh. Yang kelima, Islam adalah perekat, karena nasu ummatan wahidah, manusia itu umat yang kabeh anak putune Nabi Adam. Semua manusia adalah saudara-saudara kita, karena nasu ummatan wahid, umat yang satu. Nanti Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Siapapun dia, apapun budaya, warna kulit, agama, bangsa yang membedakan, tapi selama dia hamba Allah manusia, kita berada pada sama manusia. Dan yang terakhir, Islam adalah penggerak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama dalam Al-Qur'an adalah ayat untuk menggerakkan. Jangan mandek, jangan diam, jangan tertutup. Iqra, bukalah pikiranmu, bukalah matamu, bukalah hatimu, belajarlah kebenaran, baca ayat-ayat Allah. Itulah sidang yang Allah Akbar, Allah Akbar. Oleh karena itu, marilah kita syukuri. Kita sebagai seorang muslim, saya mengenal banyak mu'alaf yang saya kenal. Apa yang keluar dari mulut, dari ucapan seorang mu'alaf, alhamdulillah saya dipanggil Allah dalam keadaan muslim. Aku orang mati, aku sebelum mati saya berkesempatan sebagai seorang muslim dengan berlinang berair mata. Mereka bersyukur, menikmati, ngemarui jadi seorang muslim, menikmati betul, karena mereka bisa membedakan antara sebelum Islam menjadi seorang muslim. Mu'alaf orang yang hatinya dilembutkan oleh Allah. Alafayu alikum alaf, orang hatinya dilembutkan. Tidak hanya satu dua, banyak. Dan kesan-kesan orang yang mu'alaf adalah apa yang dirasakan. Setelah saya masuk Islam, hatiku tenang, semeleh, orang kemerungsung, orang gampang marah, sabar dan menikmati itu kan. Itulah kami sampaikan sidang yang dimuliakan Allah rahmatullah. Marilah kita dalam bulan puasa yang kita diberi pelajaran hidup dari Allah. Marilah pasca puasa ini kita lestarikan kedekatan kita kepada Allah. Tadi 23 kali khatam Al-Quran. Jangan lupa setiap hari buka Al-Quran. Dibuka setiap habis subuh, setiap hari. Ada kesempatan buka baca Al-Quran. Itulah teman hidup kita yang sejati, yang akan menemani kita dalam perjalanan selanjutnya setelah perjalanan di muka bumi, setelah meninggal kita. Marilah kita tundukkan kepala kita, mohon kepada Allah semua berdoa. Doa adalah posisi hamba paling dekat dengan Allah, paling rendah di hadapan, merendahkan diri di hadapan Allah. Dari lubuk hati kita mohon kepada Allah agar senantiasa mendapat bimbingan dalam jalan kehidupan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Ya Allah Tuhan kami, hanya kepadamu kami memuja dan memuji, hanya kepadamu kami tunduk berbakti, hanya kepadamu kami hidup dan mati, hanya kepadamu kami mentaati dan berserah diri, hanya kepadamu ya Allah kami mohon ampunan, ya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan dan perlindungan. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau telah menakdir kami sebagai seorang muslim. Engkau telah menumbuhkan iman dalam hati kami. Jadikanlah iman yang Engkau tumbuhkan dalam hati kami dan diperkuat di bulan Ramadan ini sebagai energi hidup kami. Hidup dengan energi iman yang akan menghasilkan dengan amal soleh, insya Allah yang akan kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah agama Islam
peta kehidupan yang Kau berikan kepada kami, sebagai pemandu yang mengarahkan kehidupan kami. Jadikan Al-Quran, setiap ayat di dalam Al-Quran sebagai cahaya menerangi perjalanan hidup kami, menerangi hati kami dan pikiran kami, hidup tidak dalam kegelapan, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Jadikanlah ya Allah salat doa kami, puasa kami, dan seluruh ibadah kami kepadamu sebagai bagian dari bakti kami padamu ya Allah, sebagai penenang dalam menjalani hidup, sebagai perekat dalam mengakrabkan dalam silaturahmi di antara kami, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Janganlah puasa sebagai jalan pembersihan diri kami, jalan pendekatan diri kepadamu menuju takwa, sebagai perisai, sebagai pelindung kami dari perbuatan yang tercela, yang menjerumuskan, yang menjauh kami dari Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amruna, wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ila ma'aduna, wa jalna hayata ziyatan lana fi kulli khairin, wa jalna mauta rahatan min kulli syarrin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah